Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indah Sri Sulanjari di Indah Math Channel. Baik, kita lanjutkan saja untuk pembahasan di video kita kali ini, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang barisan dan deret aritmetika. Nah, untuk barisan geometri itu merupakan suatu barisan yang dua suku yang berurutannya itu selalu mempunyai rasio atau perbandingan yang tetap. Nah, sebagai contoh, misalkan di sini ya, 1, 3, 9, 27, dan seterusnya. Nah, kita lihat rasionya. Rasio atau perbandingan antara dua buah suku yang berdekatan. Jadi R, ya kita sebut saja rasio itu R, itu berarti sama dengan suku kedua ya dibandingkan dengan suku pertama, atau suku ketiga dibandingkan dengan suku kedua, atau suku ketiga dibandingkan dengan suku keempat dibandingkan dengan suku ketiga, dan seterusnya. Artinya untuk R atau rasio itu bisa kita tentukan gitu ya, sama dengan UN gitu ya dibagi dengan UN minus 1. Artinya sebuah suku dibandingkan atau dibagi dengan suku sebelumnya. Nah, kita lihat di sini berarti kalau suku kedua dibandingkan dengan suku pertama, berarti R-nya adalah 3/1 atau 3 dibagi 1 berarti sama dengan 3 ya. Ini juga kan 9 dibagi 3, 3. 27 dibagi 9 adalah 3. Nah, karena memiliki R atau perbandingan atau rasio yang sama, maka 1, 3, 9, 27 dan seterusnya ini disebut dengan barisan geometri. Jadi dia merupakan contoh barisan dari geometri di mana R-nya atau rasionya adalah 3. Nah, demikian pula untuk contoh yang kedua, kita lihat apakah dia termasuk barisan dari geometri atau bukan. Kita cek saja. Nah, suku pertamanya 4, suku keduanya minus 2. Kalau kita cari R-nya, berarti kan minus 2 dibagi 4. Nah, minus 2 dibagi 4 adalah minus 1/2. Nah, apakah sama dengan suku yang ketiga nih kalau dibagi dengan suku kedua? 1 dibagi min 2 sama ya, 1 dibagi min 2 adalah minus 1/2. Kemudian ini juga minus 1/2 dibagi 1 adalah minus 1/2 juga, maka rasionya adalah minus setengah. Dan karena rasionya sama semua, ini juga ya, 1/4 kalau dibagi dengan min 1/2 itu hasilnya minus 1/2. Maka ini juga termasuk barisan geometri karena memiliki rasio yang sama, yaitu rasionya sama dengan minus setengah. Nah, berikutnya kita akan menentukan rumus suku ke N dari barisan geometri. Nah, cara menentukannya, katakanlah di sini suku pertama itu sama dengan A ya. Jadi penamaannya sama dengan ketika kita bahas di barisan aritmetika ya. Jadi U1 sama dengan A. Kemudian U2, nah karena barisan geometri itu dia memiliki rasio yang tetap atau yang sama, di mana U2 dibagi U1 itu sama dengan R, maka U2-nya adalah A kali R ya. Karena kalau U2 dibagi U1 berarti AR dibagi A, maka hasilnya R ya. Jadi rasionya sama dengan R. Nah, berikutnya untuk U3, karena U2-nya AR, U3-nya adalah AR pangkat 2 ya, karena nanti U3 dibagi U2 itu harus sama dengan R. Jadi AR pangkat 2 dibagi AR berarti sama dengan R ya kan. Nah, sehingga untuk U4 di sini adalah AR pangkat 3. Dan seterusnya kita bisa lihat polanya di sini. Kalau U1 sama dengan A ini artinya A kali R pangkat 0 gitu ya. Sebenarnya R pangkat 0. R pangkat 0 itu kan 1. Semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Sehingga A kali R pangkat 0 itu sama dengan A. Kemudian U2 sama dengan AR. R itu artinya R pangkat 1. Ya, jadi kita bisa lihat di sini kalau suku N-nya itu 1, maka R-nya ini pangkat 0. Kalau N-nya sama dengan 2, N-nya di sini ya, R pangkat N-nya di sini 1. Kemudian kalau N-nya 3,
maka di sini 2. Artinya kita lihat ya, kalau n-nya 4, di sini r-nya pangkat 3. Berarti pangkatnya ini adalah ada hubungannya dengan n-nya ya, yaitu berkurang 1 semua. Kalau 1 0, kalau 2 nih jadi 1 pangkatnya ya. Kalau 3 menjadi 2, kalau 4 menjadi 3. Maka UN itu bisa kita pastikan sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Nah, ini adalah rumus suku ke N untuk barisan geometri, di mana UN adalah suku ke N. Jadi UN ini adalah suku ke N ya. A adalah suku pertama atau suku ke-1 ya, sama saja suku pertama. Kemudian R adalah rasio. Rasio di sini adalah perbandingan, berarti suku ke N dibagi suku sebelumnya ya. Dan N ini adalah banyaknya suku. Oke. Nah, sehingga kita bisa terapkan untuk soal-soal yang berkaitan dengan rumus suku barisan geometri. Nah, kita coba ya untuk latihan soalnya. Di sini ada contoh soal, misalkan ya, tentukan suku ke-6 dari barisan 2, 6, 18, dan seterusnya. Nah, kita lihat dulu apakah ini barisan geometri atau bukan gitu. Jadi setiap ada barisan jangan langsung pakai rumus geometri atau aritmetika. Kita harus tentukan dulu apakah ini termasuk barisan aritmetika atau termasuk barisan geometri. Kalau barisan geometri kita bisa gunakan rumus untuk barisan geometri. Kalau untuk barisan aritmetika kita bisa gunakan rumus untuk barisan aritmetika. Jadi dicek dulu barisannya ya. Kalau di sini tidak disebutkan, kecuali kalau misalkan tentukan suku ke-6 dari barisan geometri berikut ini. Nah, itu udah jelas. Kalau belum, maka kita yang harus menentukan dulu apakah ini termasuk barisan apa. Nah, kita lihat dulu. Kalau dari barisan aritmetika dia harus memiliki selisih yang sama. Di sini tidak ya. Karena 6 dikurang 2 adalah 4, 18 dikurangi 6 adalah 12, sehingga selisihnya tidak sama. Nah, kemudian kita cek apakah rasionya sama. 6 dibagi 2, 3. 18 dibagi 6, 3. Nah, karena rasionya sama, maka dia termasuk barisan geometri, sehingga bisa kita terapkan rumus untuk barisan geometri. Nah, kita ingat tadi rumusnya adalah UN ya, suku ke N adalah A kali R pangkat N minus 1 ya. Berarti kalau U6 ya, ini otomatis langsung bisa ya, U6 sama dengan A R pangkat 5. Nah, di sini langsung pangkatnya berkurang 1 ya. Kalau ditanya U10, berarti rumusnya adalah AR pangkat 9. U15 berarti AR pangkat 14 dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini A-nya berapa? A adalah suku pertama, di sini A-nya adalah 2 ya. A-nya 2. R itu adalah suku kedua dibagi suku pertama. Bisa juga kita ambil dari suku ketiga dibagi suku kedua, sama ya. 6 bagi 2 berarti di sini sama dengan 3. Tinggal kita masukkan ke sini ya. U6 sama dengan A-nya adalah 2, kemudian dikali R pangkat 5, R-nya adalah 3, kemudian kita pangkatkan 5. Nah, sehingga U6 sama dengan 2 dikali berapa 3 pangkat 5? Nah, kita yang paling hafal adalah 3 pangkat berapa? 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 81. 81 berarti kalau dia pangkat 5 masih dikalikan 3 pangkat 1 lagi ya, berarti 3. Jadi 3 kali 3 sebanyak 5 kali, maka 243 ya hasilnya ya. 81 kali 3. Nah, jadi 3 pangkat 5 kalau kita hitung nanti adalah 243. Sehingga U6 itu sama dengan 2 kali 243, berarti sama dengan 486. Nah, ini adalah suku ke-6 dari barisan ini. Oke, demikian cara menentukan rumus suku ke N ya, untuk menentukan suku ke N. Sangat mudah ya. Oke, berikutnya kita bisa lihat contoh soal berikutnya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di sini diketahui barisan geometri suku ketiga adalah 20, sedangkan suku ke-6 adalah 160. Tentukan suku ke-7-nya. Nah, kita punya di sini U3 ya. U3 rumusnya apa? Kalau geometri tadi AR pangkat 2 ya, berkurang 1 pangkatnya. Ini diketahui sama dengan 20. Kemudian diketahui juga U6 ya, suku ke-6 berarti rumusnya adalah AR pangkat 5 ya. Di sini diketahui sama dengan 160, yang ditanya suku ke-7. Nah, suku ke-7 berapa?
Oke, di sini kita bisa lihat bahwa U6 kan, U6 itu sama dengan AR pangkat 5. Nah, apa hubungannya dengan U3? Karena U3 di sini kita tahu punya nilainya 20, maka AR pangkat 5 ini bisa kita pecah menjadi AR pangkat 2 ya dikali R pangkat 3 ya. Nah, di sini AR pangkat 2 kali R pangkat 3 kan sama dengan AR pangkat 5. Kenapa kita ambil AR pangkat 2? Karena kita punya gitu. Kita sudah tahu bahwa nilai AR pangkat 2 itu sama dengan 20. Nah, ini nilainya adalah 160. Nah, sehingga kita bisa ganti nih AR pangkat 2 ini dengan 20 ini ya, karena sudah diketahui. Jadi 20 kali R pangkat 3 itu sama dengan 160. Maka R pangkat 3 sama dengan 160 dibagi 20. Berarti nilainya 8. Nah, sehingga R-nya bisa dicari ya. R pangkat 3 sama dengan 8. Berarti R-nya berapa? 2 ya. Karena berapa kalau dipangkatkan 3 hasilnya 8? Berarti R-nya adalah 2. Kalau R-nya sudah ketemu 2, maka A-nya bisa kita cari ya. Karena kan nanti kita mau cari U7. Ya, U7 rumusnya apa? U7 sama dengan AR pangkat 6. Berarti kita butuh nilai A dan R kan? R-nya udah tahu sama dengan 2, tinggal mencari nilai A. A itu bisa diambil dari U3 ini ya. Kita tahu di sini U3 ya, kita ambil di sini saja ya. U3 itu sama dengan AR pangkat 2, sama dengan 20 ya. Sama dengan 20. Nah, gini ya. Nah, berarti A-nya nggak tahu, R-nya adalah 2, 2 pangkat 2 ya, sama dengan 20. Maka A kali 4 ya, kali 4 sama dengan 20. Nah, A-nya ketemu kan? A sama dengan 20 dibagi 4, berarti sama dengan 5. Nah, A-nya sama dengan 5, bisa kita masukkan ke sini. Maka U7 itu sama dengan 5 kali R, R-nya adalah 2 dipangkatkan 6. Sehingga U7 itu sama dengan 5 kali berapa? 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berarti 64 ya. 5 kali 64 berarti sama dengan 320. Nah, ini adalah nilai dari suku ketujuhnya. Oke, demikian caranya ya. Nah, kita lanjutkan untuk contoh soal yang berikutnya ya. Nah, di sini merupakan suku keberapakah? 256 dari barisan 1, akar 2, 2, 2 akar 2 dan seterusnya. Nah, ini juga merupakan barisan geometri ya. Kita bisa bagi nih R-nya akar 2 dibagi 1, akar 2 ya. 2 dibagi akar 2 itu juga sama dengan akar 2 ya. 2 akar 2 dibagi 2 sama dengan akar 2. Jadi ini merupakan barisan geometri di mana R-nya adalah akar 2 ya. Kita lihat di sini rumus suku ke N. UN sama dengan AR pangkat N-1 ya. Di mana A-nya di sini bisa kita lihat A-nya adalah 1, kemudian R-nya adalah akar 2 per 1 ya. Akar 2 dibagi 1 berarti sama dengan akar 2. Kita langsung masukkan ke sini saja. UN-nya diketahui di sini adalah 256 ya, sehingga di sini A-nya itu adalah 1 ya, A-nya adalah 1, kemudian R-nya adalah akar 2. Nah, akar 2 pangkat N, karena ini yang akan kita cari adalah N-nya. Jadi biarkan saja pangkat N-1 di sini sama dengan 256 ya. Nah, kemudian karena ini berupa pangkat ya, ingat bahwa akar 2 itu artinya 2 pangkat setengah ya. Jadi akar itu pangkat setengah. Nah, ini kita tulis seperti ini aja, kita masukkan, berarti di sini 2 pangkat 1 per 2. Nah, 2 pangkat 1 per 2. Nah, ini dipangkatkan lagi N-1. Ini sama dengan 256. Pangkat dipangkatkan lagi berarti bisa kita kalikan ini ya. Jadi 2 pangkat setengah N gitu. Kita kalikan saja. Setengah kali N kemudian setengah kali minus 1. Jadi minus setengah sama dengan 256. Nah, berikutnya ini karena bilangan berpangkat, maka 256 ini kita jadikan bilangan berpangkat yang basisnya atau bilangan pokoknya itu
sama dengan 2 supaya nanti bisa dilakukan persamaan pangkat ya, atau persamaan eksponensial. Nah, di sini masih tetap 2 pangkat setengah n min setengah. Nah, 256-nya ini yang kita rubah menjadi 2 pangkat berapa ya, 2 pangkat berapa. 2 pangkat berapa yang hasilnya 256? Kita hitung, berarti 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 itu sama dengan 256. Nah, kalau sudah berarti ini karena sama nih. Ini bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya berarti harus sama dong ya. Maka di sini kita dapatkan setengah n dikurang setengah itu sama dengan 8 gitu. Nah, sehingga bisa kita lanjutkan di sini ya. Setengah n itu berarti sama dengan 8 ditambah setengah ya. 8 ditambah setengah berarti 8 setengah. 8 1/2. 8 1/2 itu kalau dijadikan pecahan biasa berarti kan 17/2 ya. 2 kali 8 16 ditambah 1 berarti 17/2. Nah, di sini n-nya berarti berapa? Sudah ketahuan ya, berarti n-nya adalah 17. N-nya adalah 17. Berarti di sini suku keberapakah? Ya, suku ke-17 gitu. Berarti jawabannya adalah 17. Oke. Nah, berikutnya kita lihat di sini. Nah, untuk deret geometri ya. Jadi tadi adalah beberapa contoh tentang soal-soal yang berkaitan dengan barisan geometri. Nah, sekarang untuk deret geometri. Nah, deret geometri kita ingat deret sama dengan waktu kita bahas di deret aritmetika. Yang namanya deret itu berupa penjumlahan ya. Jadi deret geometri itu kita simbolkan saja SN gitu ya, sama dengan waktu kita bahas tentang aritmetika. S itu sum ya, jadi jumlah gitu. Berarti SN itu sama dengan U1 ditambah U2 gitu ya, ditambah U3 ditambah dan seterusnya sampai UN. Nah, kita punya rumus kan untuk geometri bahwa U1 itu kan sama dengan A. Kemudian U2 itu adalah A kali R ya. Kemudian U3 adalah AR pangkat 2 dan seterusnya. UN itu adalah AR pangkat N minus 1 ya. Ini kita mau cari rumus untuk SN pada geometri ya. Jadi yang namanya jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri itulah yang dimaksud dengan deret geometri. Nah, cara menentukannya ini kita udah punya SN sama dengan sekian. Nah, kalau saya kalikan R, jadi SN-nya ini saya kalikan R, berarti R kali SN, maka ini menjadi AR kan? Ini juga harus dikalikan R semua. Maka ini menjadi AR, yang ini menjadi AR kali R, berarti AR pangkat 2. Yang ini pangkatnya nambah semua yang satu-satu ya, jadi AR pangkat 3 dan seterusnya. Ini AR kali R berarti kan R-nya bertambah 1 menjadi AR pangkat N saja ya. AR pangkat N saja di sini ya, AR pangkat N. Nah, sebelum AR pangkat N itu berarti berkurang 1 kan pastinya, seperti ini ya. Sebelum AR pangkat 3 berarti AR pangkat 2. Maka ini adalah AR pangkat N min 1 ya. Nah, kalau sudah saya saya kurangkan di sini ya. Saya kurangkan, maka di sini berarti SN ya, SN dikurang R kali SN ya, kan saya kurangkan ini dengan ini, maka ini A tetap ya, berarti karena ini kan sama semua nih, AR plus AR pangkat 2 plus dan seterusnya sampai AR pangkat N-1 ini kan sama. Saya kasih warna berbeda ya di sini. Nah, ini sampai sini itu kan sama dengan ini kan. Nah, ini kan sama. Berarti tinggal apa? Tinggal A dan AR pangkat N saja ya, kita tulis di bawahnya. Berarti di sini A plus A, dikurang ya, dikurang berarti A dikurangi ya, A dikurangi. Di sini bukan plus tapi berarti dikurang ya, A dikurang karena ini dikurang AR pangkat N, AR pangkat N. Nah, ini sama-sama ada SN, ini SN itu artinya kan 1 kali SN. Maka bisa kita keluarkan ya, jadi SN dalam kurung gitu ya, 1 min R. Nah, ini kan SN kali 1 sama dengan SN dikurang SN kali R, berarti R kali SN kan. Ini sama dengan A-nya ini juga sama ya. Di sini ada yang sama A, berarti A-nya bisa kita keluarkan.
A kali 1 min R pangkat N. Nah, sehingga Sn berarti kan sama dengan ini dibagi ini, gitu ya. A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, ini kita dapatkan. Ya, kita dapatkan rumus dari deret geometri. Nah, ini berlaku ya karena ingat bahwa jumlah itu kan nilainya tidak mungkin negatif ya. Jadi nilainya harus positif. Maka di sini berlaku rumus ini kalau supaya positif gitu, maka ini berlaku kalau R-nya berarti kurang dari 1 ya. Ini berlaku untuk R kurang dari 1. Sehingga kalau R-nya lebih dari 1, jika R lebih dari 1, maka R-nya yang ini yang di depan ya. Jadi jika R lebih besar dari 1, maka rumusnya pakai yang ini. Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N-1, tinggal dibalik ya, maaf, R pangkat N dikurang 1 dibagi R-1. Nah, ini untuk yang R-nya lebih besar dari 1. Nah, seperti itu ya. Nah, kita bisa coba ya nanti ke latihan soalnya. Jadi ini rumus yang kita dapatkan ya dari rumus deret geometri. Jadi R atau rasio itu kan bisa mungkin nilainya kurang dari 1, mungkin lebih dari 1. Kalau nanti ternyata kita hitung R-nya ternyata kurang dari 1, kita pakai rumus yang ini. Kalau ternyata R-nya lebih dari 1, maka kita pakai rumus yang ini. Tinggal dibalik, sama saja ini ya. Atau sama aja sebenarnya kita pakai salah satu boleh, tapi nanti kalau hasilnya negatif, ya kita positifkan karena dia merupakan jumlah ya. Baik, kita coba ke contoh soalnya ya. Nah, di sini contoh soalnya ya, tentukan jumlah 10 suku pertama dari 3 plus 6 plus 12 plus dan seterusnya. Nah, kita ingat tadi bahwa untuk menentukan S atau jumlah dari N suku pertama, kita tentukan dulu R-nya, apakah dia kurang dari 1 atau lebih dari 1, sehingga kita bisa pilih rumus yang mana ya. Nah, kita tentukan dulu R-nya, di sini adalah 6 bagi 3 ya, R-nya adalah 2. Nah, karena 2 ini lebih dari 1, maka kita pakai rumus yang Sn sama dengan A kali R pangkat N-1 gitu ya. R pangkat N dikurang 1 maksudnya ya, dibagi dengan R-1. Nah, kita pakai rumus yang ini, berarti kita tahu A-nya dulu ya. A-nya di sini adalah 3, ini adalah A ya. A-nya 3, R-nya sudah tahu 2, tinggal masukkan. Berarti S10, di sini aja ya. S10 itu berarti sama dengan A-nya adalah 3 dikali R-nya adalah 2 pangkat N, N-nya 10 ya. 2 pangkat 10, kemudian dikurang 1 dibagi R-nya adalah 2 dikurang 1 ya. Jadi S10 itu sama dengan 3 dikali 2 pangkat 10 adalah 1024 ya. 1024 dikurang 1 dibagi 2 kurang 1, 1 ya. Jadi S10 itu sama dengan 3 dikali 1024 dikurang 1, 1023. Nah, dibagi 1 tetap ya. Jadi kita tinggal mengalihkan saja. 1023 dikali 3. Jadi S10-nya adalah 3069. Nah, ini adalah jumlah dari 10 suku pertama dari deret geometri ini. Oke, ya. Nah, berikutnya kita lihat untuk soal yang lain ya. Untuk contoh soal yang lainnya, kita coba di sini tentukan suatu deret geometri, yaitu 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus dan seterusnya. Tentukanlah A rasionya dan suku ke-10. Kemudian yang B, tentukan jumlah 10 suku pertamanya. Oke, kita tentukan dulu di sini R-nya ya. R-nya yang ditanya berarti R sama dengan suku kedua dibagi suku ke-1 ya. 2 dibagi 1 berarti sama dengan 2. Nah, R-nya sudah ketemu. Kemudian suku ke-10. Nah, suku ke-10 itu rumusnya apa tadi? U10 sama dengan AR pangkat 9 ya. Langsung saja AR pangkat 9. Berarti U10 sama dengan A-nya di sini adalah 1 ya. Kemudian R9, R pangkat 9. R-nya adalah 2. 2 pangkat 9. Berarti sama saja dengan mencari 2 pangkat 9 saja ya. Karena dikali 1 berarti tetap. Berapa 2 pangkat 9? Ini U ya. U10 adalah
249 512 ya. Berarti U10-nya adalah 512. Nah, berikutnya adalah jumlah 10 suku pertamanya. Berarti S10 lagi ya. S10 itu sama dengan A, R, maaf, kita cari R-nya dulu ya. Kita cari R-nya dulu. Nah, untuk mencari R, tadi udah tahu ya bahwa R-nya adalah 2. Berarti R-nya lebih dari 1. Nih, karena R-nya sama dengan 2 itu lebih dari 1, kita pakai rumus yang sama kayak nomor 1 tadi, contoh di nomor 1 ya. Jadi A kali R pangkat N dikurang 1 dibagi R min 1 ya. Maka S10 itu sama dengan A-nya adalah 1, kemudian R-nya di sini adalah 2, pangkat N-nya 10, kemudian nanti dikurang 1 dibagi 2 dikurang 1 ya. Jadi sama dengan ini 1, ini juga 1, berarti tetap ya sama saja dengan 2 pangkat 10 itu tadi 1024 ya. Kemudian dikurang 1 hasilnya 1023. Nah, ini adalah jumlah 10 suku pertamanya. Nah, oke. Berikutnya kita coba untuk contoh yang lain ya. Nah, di sini diketahui jumlah n suku pertama deret geometri adalah Sn sama dengan 3 kali 2 pangkat n dikurang 3. Tentukan suku ketujuh dari deret itu. Nah, kalau ada soal seperti ini, kita ingat rumus yang sama ini sebenarnya dengan rumus yang waktu di deret aritmetika, bahwa hubungan U suku dengan deret itu adalah UN itu sama dengan Sn dikurang dengan Sn minus 1 ya. Jadi jumlah suatu deret dikurangi dengan jumlah deret sebelumnya, jumlah sebanyak n sekian sebelumnya, sebelum ini ya. Misalkan U10 berarti jumlah 10 suku pertama dikurangi jumlah 9 suku pertama yang sebelumnya. Nah, berarti di sini U7 tinggal kita masukkan saja ke sini. U7 itu berarti sama dengan S7 dikurang S6 ya kan? Kurang S6. Nah, S7 dan S6 bisa kita masukkan ke sini, ke rumus ini, gitu caranya ya. S7 sama dengan 3 kali 2 pangkat N-nya diganti 7. Nah, ini ya, dikurang 3. Jadi S7 itu sama dengan 3 dikali, berapa 2 pangkat 7? 128 ya, 128. Ini kita kalikan 3, nanti hasilnya dikurang 3. Jadi S7 itu sama dengan, ini kalau kita kalikan dengan 3 berarti 384 ya. Kalau kita kalikan 3, 128 kali 3. Kemudian dikurang 3, maka S7-nya adalah 381. Nah, kemudian cari S6 ya. Ini S7, cari S6. Nah, S6 pakai rumus ini juga, berarti 3 kali 2 pangkat 6 dikurang 3. Maka S6 itu sama dengan 3 dikali 2 pangkat 6 itu 64 ya. 64, kemudian dikurang 3. Nah, berapa nih 64 kali 3? 64 kali 3 berarti 192 ya, dikurang 3. S6-nya berarti sama dengan 189 ya. 189. Nah, berarti U7 itu sama dengan S7-nya 381 dikurang S6. S6-nya adalah 189, maka U7 sama dengan, tinggal kita kurangkan saja di sini, berarti hasilnya 172 ya, 172. Coba 381 11 kurangi 9 2 16 maaf 192 ya, 192. Oke. Nah, berikutnya kita kalau sudah sampai ke deret geometri, kita lanjutkan ke deret geometri tak hingga ya. Nah, untuk deret geometri tak hingga itu banyak sukunya tak berhingga ya. Nah, ada 2 jenis deret geometri tak hingga, yaitu yang dimaksud dengan deret divergen itu jika
R atau rasionya itu lebih dari 1. Ya, nilai mutlak dari rasionya itu lebih dari 1. Itu disebut deret divergen. Dan ada yang dimaksud dengan deret konvergen. Itu jika nilai mutlak dari rasionya itu kurang dari 1. Artinya nilai R atau rasionya itu antara -1 sampai 1. Ini disebut deret konvergen. Sehingga untuk deret divergen itu tidak bisa kita hitung ya jumlahnya ya. Jadi disebutnya ya tidak mempunyai nilai. Jadi untuk deret divergen karena nilai mutlaknya dari rasionya itu lebih besar dari 1 itu kan tak berhingga ya, tak berhingga, maka deretnya pun tidak bisa kita tentukan nilainya. Sedangkan untuk deret konvergen karena untuk nilai rasionya, mutlak rasionya itu berkurang dari 1 atau nilainya berkisar antara -1 sampai 1. Nah, inilah yang akan kita tentukan karena bisa ditentukan nilainya. Nah, rumusnya kita pakai ini, di mana jumlah dari deret tak hingga dengan catatan deret tak hingga ini adalah deret konvergen. Nanti rasionya pasti antara -1 sampai 1. Nah, ini rumusnya adalah A/1 min R ya. Kita coba saja untuk contoh soalnya ya, langsung saja. Nah, di sini diketahui deret geometri tak hingga itu 1/2 ditambah 1/6 ditambah 1/18 dan seterusnya. Tentukan jumlah deret itu. Karena di sini dan seterusnya berarti ini deret tak hingga ya, ini disebutkan juga. Nah, tentukan R-nya ya, tentukan R-nya. Di sini R-nya sama dengan 1/6 dibagi 1/2 ya. 1/6 dibagi 1/2 itu kan artinya dikali 2/1. Berarti nilainya 1/3. Nah, 1/3 berarti dia konvergen ya. Dia bisa dicari ya. Karena nilainya antara -1 sampai 1 ya, tidak lebih dari 1. Maka kita bisa cari S tak hingganya adalah A/1 min R. Nah, A-nya adalah ini A ya. Ini adalah A 1/2. Jadi A-nya adalah 1/2 dibagi 1 dikurang 1/3. Berarti sama dengan 1/2 dibagi 1 dikurang 1/3 adalah 2/3. Nah, ini sama saja dengan 1/2 dikali, dibalik ya, 3/2. Jadi hasilnya 3/4. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Nah, contoh berikutnya adalah suatu deret geometri tak hingga mempunyai jumlah 15 dan suku pertamanya adalah 18. Tentukan rasio dari deret itu ya. Karena deret geometri, maka rumusnya tadi adalah S tak hingga itu sama dengan A/1 min R. Di mana S tak hingganya sudah diketahui yaitu sama dengan 15. Sama dengan suku pertamanya 18, kita masukkan per 1 min R. Ya, R-nya yang akan kita cari. Ini bisa kita kalikan di sini ya, berarti 15 kali 1 min R sama dengan 18. Maka 1 min R itu sama dengan 18, kita kalikan aja dulu nih ya, 15 kali 1 berarti 15 ya. Ini 15 dikurang 15R ya. 15 dikurang 15R adalah 18, maka min 15R itu sama dengan 18 dikurang 15 ya. 18 dikurang 15 adalah 3 ya, maka R-nya itu adalah 3/min 15. Berarti bisa kita sederhanakan sama dengan -1/5. Nah, ini adalah rasionya. Jadi rasionya adalah -1/5. Nah, demikian untuk contoh-contoh baik dari deret geometri tak hingga maupun yang barisan dan deret geometri. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sedangkan untuk aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah nanti akan ada video sendiri tentang penerapan barisan dan deret baik aritmetika maupun geometri. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.